Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kebakaran besar yang melanda Hollywood di Los Angeles, California, dikaitkan dengan pernyataan Donald Trump yang pernah bilang ingin menjadikan Gaza sebagai neraka. Opini ini menyebar luas di seluruh dunia, terutama di kalangan umat Muslim. Banyak yang menganggap kebakaran ini sebagai bentuk peringatan atau bahkan hukuman, dikaitkan dengan kebijakan politik Amerika Serikat yang mendukung Israel dalam konflik di Gaza. Gaya hidup di Hollywood yang dianggap penuh dengan kemewahan dan kebebasan tanpa batas juga menjadi sorotan. Orang-orang mengaitkan kebakaran ini dengan budaya di sana yang dianggap tidak bermoral, hidup serba glamor, yang katanya hanya mengarah pada kehancuran. Hollywood dikenal sebagai pusat hiburan yang memamerkan gaya hidup hedonis dengan narkoba, seks bebas, minuman keras, dan hubungan yang bebas aturan. Karena itu, banyak yang melihat kebakaran ini sebagai teguran keras atas gaya hidup mereka. Kebakaran ini berlangsung selama beberapa hari, menghancurkan banyak properti dan fasilitas. Sampai sekarang, penyebab pastinya masih jadi tanda tanya besar. Ada yang berasumsi bahwa ini mungkin ulah kelompok tertentu yang gak suka dengan kebijakan Amerika. Ada juga yang berpendapat ini adalah bentuk protes atas gaya hidup mewah orang-orang Hollywood di tengah kemiskinan yang masih ada di Amerika. Bahkan, ada yang mengira kebakaran ini bertujuan melemahkan ekonomi Amerika. Beberapa lainnya percaya bahwa ini adalah teguran dari Tuhan atas gaya hidup yang dianggap menyimpang, seperti hubungan bebas, narkoba, dan minuman keras yang semakin merajalela tanpa ada pengawasan. Karena nggak ada yang mengontrol gaya hidup seperti itu, orang-orang jadi semakin bebas melakukan apapun sesuka hati mereka. Akibatnya, kebakaran ini dianggap sebagai pengingat dari Yang Maha Kuasa, menghancurkan rumah-rumah mewah yang dibeli dengan harga fantastis. Popularitas dan ketenaran yang mereka banggakan pun ikut terguncang. Banyak dari mereka yang gak bisa menerima kenyataan ini, ada yang hanya tertegun, menangis, bahkan putus asa dan merasa menyesal. Selain kerugian materi yang sangat besar, dampak psikologis dari kebakaran ini juga cukup dalam. Banyak warga yang mengalami trauma, kehilangan tempat tinggal, dan harus memulai hidup dari nol. Banyak dari mereka yang mulai mempertanyakan gaya hidup mereka. Perasaan sedih dan kecewa menyelimuti para korban kebakaran di Los Angeles. Mereka kehilangan tempat tinggal, rencana masa depan mereka hancur, dan banyak yang akhirnya merasa frustrasi berat. Musibah ini benar-benar jadi ujian bagi mereka yang sebelumnya nggak menyadari bahwa semua yang mereka miliki adalah karunia dari Tuhan. Al-Quran sendiri menggambarkan situasi seperti ini dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 36. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan, sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah, kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Kebakaran ini jadi tamparan keras bagi mereka yang selama ini mungkin terlalu terlena dengan kemewahan. Api yang menjalar begitu cepat dan luas benar-benar menunjukkan bahwa kehidupan mereka yang selama ini dianggap simbol kemewahan bisa hancur dalam sekejap. Banyak yang kemudian merasa putus asa, menyadari bahwa kehidupan mereka yang serba bebas ternyata nggak menjamin kebahagiaan sejati. Selain itu, media sosial pun dipenuhi dengan berbagai spekulasi dan teori konspirasi. Sebagian orang percaya bahwa ini adalah bagian dari skenario besar untuk mengubah lanskap politik dan ekonomi di Amerika. Sebagian lainnya justru melihat ini sebagai kesempatan untuk refleksi diri dan perbaikan di masa depan. Mereka yang terbiasa hidup dalam kesenangan seperti pesta pora, pergaulan bebas, dan narkoba kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Begitu api membakar segalanya, mereka mulai berteriak minta pertolongan, mirip dengan apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang salah berlainan dengan yang telah kami kerjakan." Quran Surah Al-Fajr ayat 37. Kenyataannya, mereka sudah diberi kesempatan panjang untuk berubah, tapi tetap memilih menikmati hidup dalam kesenangan tanpa batas. Mereka tahu bagaimana penderitaan yang dialami penduduk Gaza, tapi hati mereka tetap keras dan gak mau peduli. Mereka lebih memilih berpesta dan menikmati hidup mereka sendiri. Sangat ironis, Donald Trump pernah bilang ingin menjadikan Gaza sebagai neraka, tapi justru kebakaran besar terjadi di California. Seakan-akan ucapan itu berbalik dan menjadi kenyataan bagi mereka sendiri
Mereka yang selama ini mengabaikan penderitaan orang lain kini harus menghadapi situasi yang sulit di tanah mereka sendiri. Pernyataan kontroversial Donald Trump yang ingin menjadikan Gaza sebagai neraka memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan. Sebagian besar dunia Muslim melihat ini sebagai ungkapan yang tidak hanya provokatif tetapi juga mencerminkan kebijakan luar negeri Amerika yang cenderung berpihak pada Israel. Trump dikenal dengan retorika kerasnya yang sering kali memicu ketegangan internasional. Banyak yang berpendapat bahwa ucapan semacam ini menunjukkan kurangnya empati terhadap penderitaan rakyat Palestina yang sudah lama hidup dalam tekanan konflik. Di sisi lain, pernyataan ini juga dianggap sebagai salah satu faktor yang membuat Amerika menjadi target kritik dari berbagai negara. Beberapa analis politik berpendapat bahwa ucapan Trump tersebut memperburuk citra Amerika di mata dunia dan meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Ucapan itu bahkan memicu aksi protes di berbagai negara, termasuk di dalam negeri Amerika sendiri, di mana banyak kelompok masyarakat mengecam sikap Trump yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak hanya itu, kebijakan luar negeri Trump yang agresif seringkali menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Dengan menyebut Gaza sebagai neraka, banyak yang merasa bahwa Trump mempertegas ketidakpeduliannya terhadap upaya diplomasi dan penyelesaian damai di kawasan tersebut. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa kepemimpinannya cenderung menggunakan pendekatan yang lebih mengedepankan kekuatan militer daripada diplomasi. Di kalangan masyarakat Hollywood, pernyataan Trump juga mendapat perhatian serius. Banyak selebriti dan tokoh industri hiburan yang secara terbuka mengecam pernyataan tersebut, menyebutnya sebagai langkah yang tidak bijaksana dan berpotensi memperburuk citra Amerika. Hollywood yang dikenal dengan kebebasan berpendapatnya, menilai bahwa pernyataan seperti ini dapat memicu kebencian dan meningkatkan polarisasi di masyarakat. Selain kritik, ada pula yang melihat pernyataan ini sebagai bagian dari strategi politik Trump untuk mendapatkan dukungan dari kelompok tertentu di dalam negeri. Dengan retorika yang keras terhadap Palestina, Trump berupaya mempertahankan basis pendukungnya yang pro-Israel. Namun, langkah ini juga berisiko membuat Amerika semakin terisolasi di panggung internasional. Tak heran jika banyak yang menghubungkan kebakaran di Hollywood dengan ucapan Trump. Beberapa orang percaya bahwa bencana ini adalah bentuk teguran atas pernyataan kontroversial tersebut. Mereka beranggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari konsekuensi tindakan dan ucapan manusia. Pada akhirnya, pernyataan Trump mengenai Gaza menambah daftar panjang kontroversi yang telah ia buat selama masa kepemimpinannya. Apakah itu hanya sekadar retorika politik atau benar-benar mencerminkan kebijakan luar negeri AS? Yang jelas ucapan tersebut telah meninggalkan dampak yang luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Meskipun mereka terlihat glamor dan memiliki kehidupan yang memukau banyak orang, pada akhirnya mereka nggak punya hati yang bisa menerima kebenaran. Al-Quran menggambarkan mereka dengan tepat dalam Quran Surah Al-Munfiqun ayat 4. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Kejadian di LA ini bisa jadi pelajaran penting buat semua orang. Hidup yang penuh kemewahan dan kebebasan tanpa batas pada akhirnya bisa membawa bencana besar. Mungkin aja kejadian ini bisa jadi momen refleksi bagi sebagian orang untuk lebih sadar dan kembali ke jalan yang lebih baik. Meninggalkan gaya hidup yang gak sehat seperti narkoba, minuman keras, hubungan bebas, dan sebagainya. Allah masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah sebelum datangnya hukuman yang lebih besar.